Hello, welcome back to our channel Edo Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini kita sudah bersama dengan Pak Johar. Pak Johar adalah Vibrational Healing Instructor ya. Mungkin bisa di-share sedikit Pak tentang apa sih itu Vibrational Healing? Ya, jadi vibration healing adalah terapi penyembuhan melalui pengukuran frekuensi dari makhluk hidup dengan menggunakan alat yang namanya pendulum. Oke. Jadi dengan pendulum ini kita bisa mengukur energi dan frekuensi dari makhluk hidup tersebut, dan kemudian kita bisa mengecek apakah ada masalah kesehatan, apakah ada ketidakseimbangan energi di organ-organ tertentu, dan kalau kita sudah tahu problemnya, kita bisa melakukan terapi. Dan terapinya pun bisa langsung maupun jarak jauh melalui foto dari katakan orang atau hewan tersebut gitu. Frekuensi setiap individu, setiap makhluk hidup itu antara misalnya anjing A, anjing B atau manusia A, manusia B itu bisa berbeda ya Pak? Semua makhluk hidup mempunyai frekuensi yang berbeda. Oke. Jadi nggak mungkin ketukar ya Pak ya maksudnya? Tidak. Dan terapi jarak jauh tersebut dimungkinkan karena adanya bioresonance. Kalau mendengar kata-kata terapi jarak jauh, umumnya orang akan berpikir bahwa ini sesuatu yang magic atau sesuatu yang mistis gitu ya, padahal tidak. Oke. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa terapi jarak jauh tersebut dimungkinkan ya karena adanya bioresonance. Jadi kita mengukur frekuensi dari makhluk hidup tersebut, kemudian dengan pendulum tersebut ya frekuensinya sudah ada di sini, kemudian apapun yang kita rubah di frekuensi tersebut itu akan berefek ke orang ataupun anjing kucing yang bersangkutan. Di beberapa rumah sakit besar sudah menggunakan alat yang mereka punya alat untuk tes alergi, yang mana alat tersebut mengambil prinsip kerja dari vibration healing. Jadi mereka punya alat khusus untuk tes alergi, di mana kita meletakkan tangan, kemudian mendeteksi frekuensi dari pasien tersebut dan bisa mengecek alergi misalnya. Kalau tadi Pak Johar sempat ngomong pakai foto gitu ya Pak ya? Iya. Foto 5 tahun yang lalu bisa dipakai nggak Pak? Bisa, karena foto dari seseorang waktu kecil misalnya maupun sekarang sudah dewasa itu energinya akan sama. Oh gitu. Dan termasuk tumbuhan juga makhluk hidup, kita bisa memperbaiki energinya ya supaya katakan misalnya buah mangga gitu. Misalnya pohon mangga, kita bisa membuat energinya lebih baik supaya hasilnya tentunya buah mangga tersebut tumbuhnya lebih baik, lebih manis gitu ya Pak ya? Iya. Kalau dikaitkan ke binatang nih Pak, ke hewan peliharaan misalnya, Iya. Bisa juga nggak Pak vibrational healing ini? Ya sudah banyak sekali pasien-pasien dari anjing, kucing misalnya yang kita terapi, ya terutama anjing dan kucing yang lebih banyak ya. Sama seperti manusia, kita mengukur energi maupun frekuensi dari anjing kucing tersebut, kemudian kita bisa mengecek masalah kesehatannya. Kalau sudah tahu kesehatannya, problemnya di mana, ya kita berikan terapi dengan alat ini, pendulum. Ya pendulum ini hanya sebagai alat, jadi tidak ada yang terlalu khusus dengan pendulum tersebut selain sebagai alat ukur. Dan yang paling penting dan saya rasa yang paling baik adalah pertama terapinya jarak jauh, jadi tidak perlu antri di dokter, di klinik, di rumah sakit ya, terutama di masa pandemi ini. Betul. Yang kedua terapinya tanpa obat, jadi sangat aman ya, dan sangat efektif. Jadi kita menterapinya bukan sekedar gejalanya, tapi langsung ke organ tubuh yang bersangkutan. Oh, berarti dicek juga ya, maksudnya hewan tersebut sakitnya di bagian mana. Betul, gitu ya? Dan tidak ada efek samping karena kita tidak memberikan obat. Ini salah satu contoh diagram ya Pak ya, ini berarti diagram misalnya organ tubuh mana gitu ya yang mau dicek ya? Ini anatomi chart dari anjing misalnya. Jadi biasanya kalau ada pasien anjing ataupun kucing, kita selalu minta fotonya. Dulu, Misalnya ini foto si anjing maupun kucing. Oh, di kertas aja nggak apa-apa. Kalau di via WA itu bisa Pak? Iya, biasanya tentunya melalui WA dan kemudian kita print. Oh, di print. Ya. Contohnya misalnya anjing ini ataupun kucing ini. Jadi setelah mengambil frekuensi dari si kucing tersebut ataupun si anjing ya, katakan saya ambil contohnya anjing nih. Saya ambil frekuensinya. Kalau sudah dapat frekuensinya, kita bisa mengecek kesehatan
anjing tersebut dengan menunjuk organ-organ tubuh dari anjing tersebut ya, misalnya tenggorokannya. Kalau saya menuju tenggorokannya dan si pendulum berputar ke kiri, artinya kesehatan tenggorokan dari anjing tersebut tidak baik. Sakit tenggorokan. Ya. Okay. Dan memang ini hasil yang sebenarnya ya, jadi bukan dibuat-buat. Okay. Kalau kita ukur frekuensi si anjing tersebut, dan ini memang pasien saya. Kalau kita tunjuk tenggorokannya, memang dia lagi kurang baik, kurang sehat, karena masih batuk. Ya, tentunya setelah ini anjingnya sudah diterapi kira-kira 4-5 hari. Sekarang sudah jauh lebih baik, tapi masih ada batuk sekali-kali. Jadi kalau kita menunjuk tenggorokan, dia masih ke kiri. Ya. Kita bisa cek dengan obat misalnya. Misalnya ada obat ini. Itu obat apa tuh, Pak? Obat batuk. Oh, ini obat batuk beneran? Iya. Jadi kalau saya cek obat batuknya, kalau saya pegang gini, saya cek, berputar ke kanan. Berarti artinya obat tersebut cocok buat anjing tersebut. Gitu. Karena ini udah pakai frekuensinya si anjing. Iya, dan bagaimana kita memberikan energi obat ini ke si anjing tersebut dengan cara memegang obat dan kemudian menunjukkan tenggorokannya. Ini dia berputar sendiri ya, Pak? Berputar sendiri ya. Memang banyak yang awal-awalnya mengatakan itu kan diputar sendiri maunya gimana, padahal tidak gitu ya. Padahal begitu kita menunjukkan tenggorokannya, kalau pendulum berputar ke kanan, artinya obatnya cocok. Dan kita biarkan saja begini, kira-kira 2-3 menit, artinya kita sudah mentransfer energi obat ini ke anjing gitu ya. Tapi ini obatnya adalah obat khusus anjing tersebut ya, tapi nggak perlu diminumin, cuma diambil frekuensinya aja gitu. Betul. Ya perlu diingat mungkin, ya tentunya dengan pendulum tersebut, biasanya kita tidak bisa cek suhu badan, suhu dari anjing tersebut, maupun misalnya nama penyakit. Kita tidak tahu nama penyakitnya apa, ya. Cuman tahu lagi nggak enak aja gitu ya. Kita hanya bisa ngecek bahwa organ tersebut tidak sehat karena energinya tidak baik, tidak seimbang. Kalau sudah diterapi dengan vibrational healing, apakah obat medis juga masih perlu diminum juga gitu, Pak? Ya tentunya dalam pengecekan tersebut kita bisa mengecek pertama kesehatan dari organ. Yang kedua kita cek kecocokan obat maupun vitamin misalnya, maupun makanan. Jadi kalau kita cek misalnya katakan anjing tersebut bermasalah dengan pencernaan, dan kalau kita cek ternyata misalnya Milanta cocok buat anjing tersebut, maka kita bisa mentransfer energi obat Milanta ke emahnya si anjing, dan kalau memang perlu boleh diminumkan kalau memang mau. Jadi itu juga nilai plusnya adalah kita bisa tahu ini obat itu cocok gitu buat anjing tersebut. Iya. Nilai plusnya jadi murah, Bel. Obatnya nggak usah diminum. Sebenarnya dari dokter ya kadang-kadang meresepkan obat ke anjing. Akan jauh lebih baik kalau setelah diresepkan kita bisa tes dulu obat tersebut. Kadang-kadang obat yang diberikan dokter mungkin terlalu keras, atau mungkin katakan antibiotik. Misalnya si anjing batuk, infeksi tenggorokan, kemudian ada antibiotik yang cocok. Dokter tentu memberikan antibiotik yang sesuai. Tapi masalahnya adalah dalam pemilihan antibiotik tersebut itu agak sulit untuk mengetes kecocokan antara antibiotik dengan penyakit anjing tersebut. Nah, pengetesan tersebut akan sangat akurat dan sangat cepat dengan menggunakan pendulum tersebut. Jadi kita bisa mengetes kecocokan obat dengan penyakit yang bersangkutan. Nah, tadi Pak Johar juga ada sebut bisa ngecek tentang makanan gitu kan. Kebetulan kan kita punya nih berdua nih anjing ini sangat alergian, sensitif banget. Itu bisa juga dicek juga tuh, Pak? Iya, banyak sekali makanan yang membuat alergi ke kulit si anjing misalnya. Ya. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa makanan tersebut cocok atau tidak buat anjing tersebut? Ya tentunya dengan pengetesan. Kita mengambil frekuensi si anjing, dan kalau sudah dapat frekuensinya, kita tinggal melihat gambar foto dari makanan tersebut, dan kita goyangkan lagi pendulumnya. Kalau pendulumnya berputar berlawanan arah jarum jam, artinya bahwa makanan tersebut tidak cocok. Kalau pengalaman Pak Johar sendiri nih Pak, untuk terapi binatang peliharaan terutama anjing gitu ya Pak ya,
Biasanya masalahnya mereka tuh apa, Pak? Paling sering yang Bapak hadapin? Yang paling umum dan paling sering saya rasa cuma batuk pilek, penyakit mah, muntah biasanya, ataupun tidak mau makan. Itu penyakit ringan gitu. Itu yang versi penyakit ringannya nih Pak. Kalau misalkan yang versi beratnya? Penyakit berat misalnya bermasalah dengan liver. Itu biasanya penyakit-penyakit yang susah diobati. Ya. Ginjal bermasalah. Jadi ginjal dan liver ini agak sulit dalam pengobatannya. Ya, tapi dengan vibration healing ada beberapa anjing yang kita terapi untuk penyakit ginjalnya sembuh total dalam waktu 2 atau 3 bulan. Total. Wow. Dengan berdasarkan cek lab ya, bukan kata kita ya. Jadi sebelum lab juga. Ya, sebelum terapi dan cek dulu ke lab. Setelah terapi dicek lagi. 1 bulan kemudian jauh lebih baik. Ya, hasil labnya. Kemudian terapi lagi sekitar total hampir 2 bulan, dicek lagi sudah 95% sembuh. Wow. Oke. Ya, dengan liver juga sama. Biasa kalau di liver dicek, kalau di manusia namanya SGPT, SGOT gitu ya, hasil labnya bagaimana. Ya. Setelah diterapi 1 atau 2 bulan kemudian penyembuhannya luar biasa. Penurunannya sangat cepat. Tidak semua penyakit kalau diterapi pasti sembuh. Betul. Sama dengan pengobatan medis lainnya. Ada satu anjing di Bali digigit ular kobra. Tapi sudah dicari kemana-mana tidak ada antivenomnya untuk